Halo teman-teman, selamat datang di channel belajar arsitektur bagian dari R3 Studio Timeless Design. Nah, di video kali ini kita akan jalan-jalan nih secara arsitektural ke salah satu kawasan paling bersejarah di Yogyakarta. Yap, inilah kawasan Cagar Budaya Kota Baru. Sebuah pemukiman kolonial Belanda yang sampai sekarang menjadi saksi sejarah sekaligus ruang hidup masyarakat Jogja. Nah, Kota Baru awalnya dikenal dengan nama Nieuwe atau kawasan baru, dibangun sejak tahun 1920-an. Ide pembangunannya pun muncul karena penduduk Belanda di Malioboro mulai padat nih, sehingga Residen Cornelis Keynes bersama Sultan Hamengkubuwono ke-7 menyetujui pengembangan permukiman baru di sebelah timur Sungai Code. Kawasan ini dirancang mengikuti konsep Garden City, sebuah gagasan tata kota Eropa yang saat itu menekankan pada ruang hijau, kenyamanan, dan juga keteraturan. Rumah-rumah dibangun mundur dari jalan, dilengkapi taman, dan dipisahkan dengan boulevard yang lumayan lebar. Nah, ada beberapa ciri khas nih dari Kota Baru yang bisa kita lihat sampai sekarang. Yang pertama, rumah kolonial berhalaman luas, arsitektur Indis dengan teras yang lebar, plafon yang tinggi dan ventilasi besar untuk iklim tropis, cocok banget di Indonesia. Untuk yang kedua, fasilitas umum yang lengkap. Nah, disinilah berdiri beberapa icon heritage yang sampai sekarang juga masih bisa kita lihat. Di antaranya, ada Gereja Saint Antonius yang berdiri pada tahun 1918, ada Rumah Sakit Panti Rapih yang berdiri tahun 1929, ada Rumah Sakit Bethesda, ada Sekolah Kristen, dan yang terakhir ada Stadion Kridosono. Nah, lalu yang ketiga yaitu infrastruktur modern pertama. Kota Baru menjadi kawasan pertama di Jogja dengan jaringan listrik dan air bersih. Contohnya ada gardu listrik tua Babonanium. Semua ini membentuk kawasan yang berbeda dibanding kampung Jawa tradisional, di mana lebih rapi, lebih modern, dan pastinya bergaya Eropa. Kota Baru bukan hanya cantik secara arsitektural, tapi juga punya nilai sejarah yang besar loh. Pada masa revolusi 7 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat nih di sini yang dikenal dengan nama Battle of Kota Baru. Pejuang Indonesia melawan pasukan Jepang yang masih bercokol di Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi salah satu bab penting nih dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di kota ini. Pada tahun 2011, Kota Baru resmi ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya melalui SK Gubernur DIY. Sejak saat itu, kawasan ini tidak hanya dilestarikan, namun juga dikembangkan sebagai destinasi heritage. Banyak event kreatif nih diselenggarakan di sini, seperti ada Kota Baru Heritage Festival, ada pameran budaya hingga Kota Baru Ceria yang digelar setiap malam minggu dengan bazar, musik, dan juga kuliner tempo dulu yang bikin kita nostalgia banget. Nah, selain itu, pemerintah juga menata pedestrian, memperbaiki trotoar, memasang CCTV, bahkan nih meluncurkan branding Huta Apong Kota Baru atau Selamat Malam Kota Baru untuk memperkuat identitas sebagai kawasan heritage modern. Nah, teman-teman, tentu saja ada tantangan besarnya nih. Modernisasi dan kebutuhan ruang yang membuat beberapa bangunan cagar budaya menjadi terancam. Ada juga masalah lingkungan seperti tumpukan sampah yang sempat mengganggu wajah kawasan. Tapi di sisi lain, upaya pelestariannya pun juga semakin kuat loh. Dengan konsep city walk dan wisata sejarah, Kota Baru diharapkan bisa menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mendorong ekonomi lokal tanpa kehilangan jati dirinya. So teman-teman, Kota Baru Yogyakarta bukan hanya sekedar kawasan hunian kolonial saja. Ia adalah perpaduan antara sejarah, arsitektur, dan kehidupan kota yang modern. Melalui pelestarian yang bijak, Kota Baru bisa menjadi contoh bagaimana heritage dan pembangunan bisa berjalan dengan seimbang. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel belajar arsitektur dari R3 Studio Timeless Design. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam arsitektur.